Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenata Fikri Alfaningtyas, NIM C2401201061 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan FPIK IPB University. Kali ini saya akan memberi tutorial mengenai praktikum analisis data sumber daya perikanan dan lingkungan perairan mengenai cara memakai RStudio. Yang pertama, tampilan awalnya seperti ini. Kita bikin new script. Nah, ketika sudah muncul, kita tambahkan identitas ya. Nah, ini kita bikin pagar atau tagar. Ini tujuannya ditambahkan agar komando yang kita masukkan tersebut bukan termasuk perintah, tapi termasuk ke dalam komen. Terus kita install package. Nah, package yang diinstal ini adalah YGPUBR. Kebetulan aku sudah install di package, kita cek dulu. Tunggu sebentar ya. Sambil nunggu kita bersihkan konsol. YGPUBR. Nah, YGPUBR ini yang bakal dipakai untuk membuat diagram. Kebetulan nanti yang akan kita pakai adalah YGPUBR yang ini scatter. Nanti kita bakal bikin scatter plot. Oke, kembali ke sini. Kita bikin teladan 1. Kita masukkan datanya. Ketika memasukkan data, perhatikan hurufnya, kapital atau tidaknya, karena itu akan mempengaruhi hasilnya nanti. Ini adalah data X. Kita coba run. Wow, sudah keluar. Ada di konsol dan juga values. Kita run lagi. Keluar nilai X-nya. Selanjutnya kita masukkan data Y. Data Y ada 1,912. Ini adalah variabel Y. Kita run. Sudah muncul. Kita run lagi. Ini sudah muncul di konsol. Bagian sini. Dan juga di values. Selanjutnya, langkah yang kita ambil adalah mencari korelasi antara peubah X dan peubah Y menggunakan
metode Pearson. Kita run. Nah, korelasinya adalah 0,861946. Di sini termasuk korelasi yang positif. Arti korelasi yang positif adalah, kita lihat selanjutnya nanti. Jangan lupa kita tes korelasi. Caranya kita masukkan ini X, Y, metode Pearson. Nah, sudah keluar hasilnya. Berikut adalah korelasi antara variabel X atau peubah X dan juga peubah Y. T di sini yang dimaksud adalah T hitung. Kemudian df adalah degree of freedom atau derajat bebas, didapat dari rumus N-1, dengan N adalah jumlah data kita yang ini. Terus p-value, itu kita dapat 0,001341, yang artinya p-value ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, dari sini kita tentukan, kita bisa asumsikan bahwa p-value ini menolak pernyataan HO, H0. Jadi alternatif hipotesisnya adalah true correlation is not equal to 0. Jadi dia ada korelasi antara X dan Y karena hasil p-value-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya adalah selang kepercayaannya. Selang kepercayaannya antara 0,5080 sampai dengan 0,9668. Nah, korelasi yang kita dapat adalah ini, sama ya, 0,861947,6. Jadi di antara angka ini tuh di antara ini, antara persen kepercayaan tersebut. Selanjutnya, langkah yang kita ambil adalah menentukan scatter plot. Scatter plot. Sebelum membuat scatter plot, kita panggil dulu nih paket yang kita install tadi. Library ggpubr. Kita run. Loading sebentar. Sambil menunggu itu, kita masukkan dataku. Kenapa dataku? Ya, suka-suka aku. Jadi, kata dataku ini bisa kalian ganti sesuka kalian. Atau sesuai dengan data yang kalian ambil. Kemudian kita bikin data frame, antara X dan Y. Data frame ini apa sih? Data frame adalah, data frame adalah tabel yang sering kita lihat. Jadi ada tabel X dan tabel Y. Kembali lagi ke sini. Selanjutnya kita cari scatter plotnya. Dikit scatter. Ini ada. Kita masukkan dataku, koma spasi X
bertindak sebagai variabel X, Y, yang dimaksud adalah variabel Y, berubah Y, kemudian kita tambah, dan regresi linear, kemudian kita cari true ya, terus correlation, koefisien, terus juga selanjutnya kita cari correlation metode bukan Pearson. Selanjutnya dengan X laboratorium yang kita pakai adalah, anggap saja ada TP. TP itu tabel fosfat, YLab, itu kita masukkan hasil ikan. Kita run GG scatternya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita cek di plots. Jika belum muncul, kita refresh. Di sini kita zoom. Kita dapatkan regresi linear besar 0,86 dengan p-value sebesar 0,0013 dan korelasinya bersifat positif. Sifat positif ini yang dimaksud adalah semakin besar hasil ikannya, maka akan semakin besar TP tersebut. Dan korelasinya ini bersifat erat ya, karena titik-titiknya saling berdekatan. Kita close. Selanjutnya ke teladan 2. Datanya kita cari dengan data panjang dan hurufnya enggak kapital. Ini adalah data panjang ikan. Kita run. Sudah muncul di values dan juga di konsol. Selanjutnya kita masukkan data logam berat. Enter. Logam berat. Kita run agar datanya masuk. Kita run sekali lagi. Sudah masuk di values dan juga di konsol. Selanjutnya kita cari korelasi antara panjang ikan dengan logam berat.
dengan menggunakan metode Pearson. Nah, sekarang kita run correlation-nya. Ketemu negatif 0,6324. Berarti korelasinya bersifat negatif. Selanjutnya kita uji korelasinya. Core-test. Masukkan data panjang ikan dan logam bersama. Karena datanya sama, kita bisa copy formula di sini ke paste. Datanya yang muncul dengan T hitung min 2,94 dengan derajat bebas 13 dan p-value bernilai 0,0114 yang artinya nilai p-value ini lebih kecil dari nilai 0,05 yang artinya dia menolak H0 dan alternatif hipotesisnya adalah terjadi korelasi karena hasil p-value-nya tidak sama dengan 0 atau menerima hipotesis HA dengan kepercayaan 95% dengan range ini negatif 0,86 dan negatif 0,17. Kebetulan nilai kita berada di tengah-tengahnya. Selanjutnya kita buat scatter plot. Scatter plot. Jangan lupa kita panggil dulu package yang udah kita install. ggpubr run. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan datamu. Kenapa datamu? Ya, suka-suka aku ya. Kalian bisa ganti dengan judul sesuai dengan judul penelitian kalian. Kita masukkan data frame. Data frame antara panjang ikan dengan logam berat. Kita run. Nah, datamu sudah muncul. Kita klik, muncullah tabelnya. Ada 15 data. Kita kembali lagi ke sini. Kita bikin scatter plot. Oke, scatter. Datanya apa saja? Ada datamu, X. Yang dimaksud X adalah panjang ikan. Kemudian ada Y, yang dimaksud Y adalah logam berat. Selanjutnya ada metode yang dipakai. Kita pakai Pearson. Ya. Kemudian kita tambah keterangan regresi linier. Kita masukkan rumus ini.
True. Terus ada correlation, coefficient. True juga. Corrected. Oh iya, ada yang salah ini. Nggak dimasukkan ya. Kita hapus saja. Selanjutnya kita run. Nah, 1, 2, 3 muncul. Ini adalah hasil tabel regresi linearnya bernilai negatif, yang artinya semakin panjang dari suatu ikan, maka kadar logam berat yang ada di tubuhnya akan semakin menurun. Seperti itu. Sekian video tutorial dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Tolong sampaikan bersamaku kalau ada kekeliruan ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.